Ya, halo, ada orang? Ada orang? Ada Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini soalnya saya tambahkan di sini aja ya. Nah, ini contoh soal 46. Jadi Anda diminta untuk menghitung panas pembentukan panas reaksi standar ya dari sintesis metanol pada suhu 800 derajat Celcius, di mana metanol ini disintesis dari CO ditambah dengan 2H2 menghasilkan 1 CH3OH ya, satu molekul metanol. Nah, sesuai dengan PET-nya ini ya, di mana nanti delta H keseluruhannya itu sama dengan delta H pada delta H reaksi pada standar ya 298 ditambah dengan delta H yang perubahan dari T0 ke T menggunakan CP dt. Nah, maka kita hitung dulu ya nilai dari delta H0 pada kondisi standar yang paling gampang ya, di mana delta H0 itu kan merupakan penjumlahan dari koefisien reaksi dikalikan dengan delta H dari masing-masing molekul yang terlibat reaksi. Kalau dia reaktan, maka nilainya negatif untuk koefisien reaksinya. Kalau produk berarti positif. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, sebagaimana tadi sudah dikatakan oleh Smith-Vaness, kalau yang dimer itu pasti delta HF-nya adalah entalpinya 0, sehingga nanti yang terlibat dalam perhitungan delta H standarnya itu adalah yang metanol dan karbon monoksida saja gitu ya. Ini dan ini. Dimana nanti kalau sesuai dengan rumusnya tadi ya, delta H itu sama dengan sigma NI delta HI-nya itu ya, berarti nanti yang ini itu menjadi positif ya, yang ini negatif. Jadi atau kita bisa menulis produk min reaktan ya. Kita di sini didapat gitu ya. Untuk yang 200 ini itu berarti si metanolnya ya. Kemudian yang ini adalah si karbon monoksidanya gitu ya. Karena kita lihat tandanya di sini kan yang reaktan yang negatif ya dikurangi dengan 1 ya, sama ya, 1 mol 1 ya koefisien reaksinya, yang di sini juga 1 gitu ya. Ini nggak usah dijabarin, bisa lah ya. 1 dikalikan dengan delta HF-nya dari metanol gitu ya, dikurangi dengan 1 ya, atau ditambah dengan -1 karena dia reaktan ya, dikalikan dengan delta HF-nya si karbon monoksida. Ketemunya adalah negatif 90.135 Joule. Ini baru yang delta H0-nya. Jadi panas reaksi pada kondisi standar 298,15 Kelvin. Nah, kemudian untuk menghitung yang perubahan temperaturnya ini ya, yang CPDT ini, maka kita harus menggunakan tabel C1 untuk menghitung nilai dari koefisien masing-masing senyawanya, yaitu A, B, C ya. Perhatikan punya D atau tidak. Kalau punya D, tambahkan D ya. Kemudian kita masukkan ya. Yang di sini itu nilai CP-nya ya untuk metanol ya, di mana koefisien reaksinya ya, kalau dia produk maka jadi positif gitu ya. Kemudian A-nya kita lihat di tabel C1 berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Ya, untuk CO sama, karena dia itu adalah reaktan, maka koefisien reaksinya itu menjadi negatif ya, sehingga kita cari ya, sehingga ini jadi -1, kemudian kita juga cari berapa nilai A, B, C-nya, D-nya di C1. Hal yang sama lakukan pada hidrogen ya. Kalau sudah, kita kalikan masing-masing koefisien stokiometri reaksinya ini dengan nilai konstanta ya dari masing-masing A, B, C, D senyawa C3H
ya Allah, CH3OH, CO, dan H2. Sebentar ya. Nah, kemudian kalau sudah ini dijumlahkan ya. Yang A-nya berapa, yang B-nya berapa, yang C-nya berapa, yang B-nya berapa. Nah, nanti kita susun ini ke dalam persamaan 420 ya. Kalau ini menggunakan MATLAB. Kalau misalnya saya tidak punya MATLAB, kalau kalian misalnya punya Skylab ya, silahkan dicoba dimasukkan atau pakai Excel juga boleh. Nah, di sini pakai persamaan 420. Ada nggak 420? Oh, nggak ada ya. Pakai persamaan 420. Nggak ada. Nah, Bukunya bukan. nggak ada di bukunya. Ada. Ada. Ya. Oh, Nah, ini